Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat yang mulia, dalam kesempatan ini saya ingin berbicara tentang agama dan imajinasi. Agama sangat memperhatikan imajinasi ya, karena bahasa agama itu full of imajinasi. Al-Quran misalnya atau hadis, Anda akan menemukan bahasa-bahasa yang bersifat visual ya, hidup, memberikan gambaran yang jelas, baik itu hal-hal yang mendorong kita untuk beramal atau yang bisa membuat kita berhenti untuk melakukan hal-hal yang buruk. Imajinasi, ada beberapa hal yang harus dijelaskan di sini ya. Imajinasi atau khayal itu bisa berarti alam imajinasi, mundus imajinal atau alam khayal, atau dalam bahasa agama alam barzah atau alam kubur, yaitu alam tengah di antara alam materi dan alam akhirat atau alam akal. Yang kedua, imajinasi berarti dimensi dari manusia. Manusia itu punya berbagai dimensi. Ada manusia material atau biologis, ada manusia imajinal, yaitu manusia yang kreatif, bisa menciptakan karya-karya yang kreatif, atau dia bisa mengambil inspirasi dari alam yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, yang tertinggi, yaitu manusia akli atau manusia intelektual. Adapun makna yang ketiga dari imajinasi yaitu daya imajinasi atau daya khayal. Ini mungkin yang akan kita bicarakan di sini. Daya khayal itu luar biasa ya, karena dialah yang bisa memvisualisasikan sesuatu menjadi begitu hidup. Dan kalau seseorang bisa menghadirkan visualisasi atau gambaran yang begitu menarik, maka dia akan menjadi terikat, bisa muncul niat, keinginan untuk mencapai atau melakukan hal yang tergambar dalam pikirannya atau dalam mindsetnya. Daya khayal ini juga bergantung kepada sumber amunisinya atau sumber informasinya atau sumber epistemologinya, dari mana dia mendapatkannya, kemudian dia meng-create image atau visual atau gambaran di dalam pikirannya, sehingga kemudian akan muncullah tindakan atau aksi. Di dalam Al-Quran menarik, Al-Quran mengatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kira-kira redaksi ayatnya seperti itu. Diwajibkan bagi kalian berperang, dan itu bisa jadi kalian benci, tidak menarik bagi kalian, kalian tidak suka. Kurhu, makruh, kalian menjadi membencinya, tidak menyukainya. Kemudian Al-Quran menjelaskan bahwa boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Di sini peranan imajinasi, peranan daya imajinasi atau daya khayal untuk menciptakan hal-hal yang menarik. Kalau data khayal itu hal-hal yang sederhana, yang bersifat materialis ya, temporal ya, tidak penting, tidak prinsipal dalam kehidupan, hanya kesenangan dunia, dia muncul, kemudian dia menciptakan imajinasi, menciptakan visual dalam pikiran kita sehingga menarik. Padahal bisa jadi itu sebetulnya buruk bagi kita. Kita tertarik, kita menjadi berambisi, terobsesi untuk mencapainya, bahkan menjadikan itu sebagai
passion, sesuatu yang memang magnet bagi kita, tapi bisa jadi buruk. Dan mungkin kita mendapatkan asupan ya dari buku, dari bacaan, sesuatu yang tidak menyenangkan seperti perang ya, berjuang misalnya, belajar, bekerja keras, hijrah ke tempat yang lain, mengembara, itu tidak menarik ya, padahal bisa jadi itu baik bagi kita. Jadi passion itu bisa berubah-ubah. Kadang-kadang kan anak muda kan selalu berkata, generasi Gen Z ini, saya sedang mengejar passion saya, padahal bisa jadi yang dia kejar itu tidak baik bagi dia. Kadang-kadang kita juga mengalami kan hal-hal yang kita tidak sukai, tentu hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak kita kurang senangi, namun ternyata itu baik bagi kita. Nah, di sini peranan imajinasi. Imajinasi harus bisa mengelola ya. Imajinasi harus mendapatkan inspirasi yang baik dari pengalaman, dari pembelajaran. Karena niat untuk beramal itu terdorong ya, muncul berkat imajinasi, maka niat itu adalah identitas amal menurut Mullah Sadra. Begitu kita meniatkan, itu sudah teridentifikasi sebuah amal. Makanya saya selalu sarankan kepada para mahasiswa untuk sering melakukan journaling, menuliskan hal-hal yang dia inginkan. Misalnya besok saya mau apa, jam 9 mau apa. Pilihlah hal-hal yang baik, yang positif, yang prioritas. Sore saya mau apa, ya, siang saya mau apa. Kalau sudah dituliskan dan kemudian menjadi niat, maka insya Allah itu akan menjadi identitas amal kita yang kemungkinan besar akan dilakukan, daripada belum diniatkan, belum dituliskan. Sehingga hari itu mungkin kita bekerja atau belajar atau memiliki kegiatan yang sangat efektif. Kembali kepada daya khayal. Daya khayal ini, kita kan punya daya indera ya, daya indera, daya khayal, dan daya akli. Kalau indera mempersepsi sesuatu objek yang harus hadir di depannya, harus ada objek itu. Kalau pohon harus ada, kemudian harus memiliki dimensi dan partikular. Jadi persepsi indera ini selalu memiliki 3 ciri ya. Objeknya harus hadir, kemudian memiliki dimensi ya, 3 dimensi, dan partikular. Nah, kalau daya khayal, dia tidak perlu kehadiran objek. Objeknya bisa jadi tidak ada. Nah, disinilah pentingnya daya khayal ya. Dia bisa menghadirkan yang tidak ada, bahkan bisa menciptakan hal-hal yang tidak ada. Daya khayal itu punya beberapa fungsi. Dia bisa menghadirkan yang tidak ada, yang sebelumnya dia lihat. Kemudian dia bisa menggabung-gabungkan ya elemen yang berbeda, misalnya gunung dengan emas, gajah dengan kuda misalnya. Yang ketiga, dia bisa menciptakan hal yang tidak ada. Menurut Mullah Sadra, daya khayal memang bisa menciptakan. Jadi daya khayal ini kan bagian dari jiwa ya, fakultas jiwa. Maka daya khayal ini mampu menciptakan. Di akhirat dia semakin bebas, semakin powerful. Dia bisa menciptakan kebahagiaan, menciptakan kesengsaraan yang akan menjadi surga atau neraka kita, bergantung kepada apa yang kita lakukan di dunia dan apa yang kita pelajari di dunia. Jadi menurut Mullah Sadra, surga dan neraka itu adalah ciptaan kita. Kitalah yang menciptakan nanti di alam barzakh sebuah surga yang menarik. Demikian juga daya khayal ini, fakultas jiwa tadi, yang akan menciptakan kesengsaraan di akhirat nanti. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.